Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wasadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Pemirsa yang cinta akan kebaikan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan untuk bisa beramal soleh di bulan suci Ramadan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita beramal soleh dan melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang cinta akan kebaikan, pada kondisi sekarang ini ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak ataupun susah untuk berbuka. Ada yang susah untuk sahur karena tidak ada makanan yang akan dimakan. Pandemik COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi sebagian orang. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbuka dengan makanan dan bisa berbuka dengan minuman, bisa sahur dengan makanan yang sempurna. Ingatlah, ada saudara-saudara kita yang terkadang untuk makan saja susah, untuk sahur saja susah. Maka sebagai seorang yang beriman, kita berusaha untuk menyisihkan sebagian apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk mereka. Sungguh, apa yang akan kita lakukan ini, jika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya jika hambanya itu menolong hamba yang lain. Teringat sebuah kisah yang sangat luar biasa. Seseorang yang tidak melakukan haji, namun apa yang ia lakukan ini telah membuat diterimanya haji 600 orang yang melaksanakan haji. 600.000 orang di masa Abdullah bin Mubarak yang wafat pada tahun 797. Dan ini dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad fi Sabili Ar-Rasyad yang dikarang oleh Zainuddin bin Abdul Aziz. Ketika Abdullah bin Mubarak selesai melaksanakan haji, ia istirahat dan ia tertidur. Saat ia tertidur, ia bermimpi dua malaikat datang. Ada perbincangan antara dua malaikat. Yang pertama mengatakan bahwasanya jumlah yang haji adalah 600.000. Kemudian malaikat yang satu lagi mengatakan sesungguhnya haji mereka ini tidak diterima kecuali dengan hajinya seseorang yang bernama Muwaffaq dari Damaskus. Abdullah bin Mubarak terbangun dan saat itu ia pun pergi menuju Damaskus. Ia cari orang yang bernama Muwaffaq. Kenapa dengan hajinya Muwaffaq ini seluruh jamaah haji saat itu diterima ibadah hajinya? Maka Muwaffaq ditemui oleh Abdullah bin Mubarak. Saat bertemu, maka Muwaffaq menceritakan kepada Abdullah bin Mubarak, pemirsa yang cinta akan kebaikan, lihat apa yang dilakukan oleh Muwaffaq. Satu hal yang sangat luar biasa. Dia ceritakan, wahai Abdullah bin Mubarak, saya adalah tukang sol sepatu. Saya adalah tukang sol sepatu dan sandal. Ingin sekali saya melaksanakan haji. Namun tahulah seberapa duit yang bisa saya kumpulkan untuk haji. Namun saya sabar. Saya kumpulkan uang itu hingga terkumpul 300 dirham. Dalam riwayat dikatakan sampai 10 tahun ia bisa baru mengumpulkan 300 dirham. Siap untuk mendaftarkan haji, siap untuk melaksanakan haji.
Allah berkehendak istrinya yang ketika saat itu adalah hamil ataupun sedang hamil ngidam, mencium bau makanan yang ia suka, ia senang dengan makanan ini, maka ia katakan kepada Muwaffaq, wahai Muwaffaq, tolong carikan makanan yang saya cium baunya enak sekali ini. Maka Muwaffaq pun mencari sumber bau makanan ini. Lalu ketika sampai di tempat sumber bau makanan ini, ia pun menyampaikan keinginan istrinya untuk makanan tersebut. Apa jawaban orang yang datang ini? Ia katakan kepada dia katakan kepada Muwaffaq, huwa halalun lana wa haramun lakum. Sesungguhnya makan ini halal bagi kami, namun haram bagi kalian. Muwaffaq bertanya, kenapa? Karena ini adalah keledai, bangkai keledai. Kami sangat butuh makan, tak ada makan yang bisa kami makan, dan ini yang bisa kami makan, maka kami memasaknya. Halal bagi kami, namun haram untuk kalian. Pemirsa yang cinta akan kebaikan, melihat kesusahan yang dihadapi oleh orang tadi, Muwaffaq pun kembali ke rumah. Dia ambil uang 300 dirham yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun untuk melaksanakan haji. Lalu ia datangi keluarga tadi, keluarga yang yatim, seorang ibu dan anak-anaknya. Muwaffaq pun membawa 300 dirham ini dan diberikan kepada keluarga tadi. Silahkan engkau gunakan uang ini untuk membeli makanan untuk kehidupan kalian. Maka dia pun kembali. Keinginan istrinya tidak dilaksanakan, dan istrinya pun senang dengan apa yang dilakukan oleh Muwaffaq. Ternyata bukan hanya istrinya saja yang senang, Allah subhanahu wa ta'ala senang. Allah subhanahu wa ta'ala juga bahagia atas apa yang dilakukan oleh Muwaffaq. Oleh karenanya 600.000 orang yang haji pada dasarnya tidak diterima dengan apa yang dilakukan oleh Muwaffaq. Dia tidak melaksanakan haji, tapi niatnya telah sampai. Ia telah melaksanakan haji niatnya dengan 300 dirham yang ia infakkan kepada orang yang membutuhkan. Pemirsa yang cinta akan kebaikan, cukuplah kisah ini menjadi motivasi bagi kita untuk memikirkan saudara-saudara kita yang terkadang tidak dapat makanan untuk berbuka dan sahur, sementara di atas hidangan makanan kita begitu banyak, di atas meja hidangan makanan begitu bervariasi. Maka sisihkan, kalau menurut saya bukan sisihkan, dikhususkan berapa yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang berpengaruh dan terpengaruh dengan COVID-19. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari wabah ini segera, dan kita menikmati ibadah di bulan suci Ramadan normal, bisa sholat tarawih di masjid, bisa membaca Al-Quran dan tadarus di masjid, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain sebagaimana kita melakukannya di suasana normal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita minta ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.